Saudara, DPR resmi mengesahkan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, proses penyelenggaraan haji untuk tahun depan sudah mulai berjalan. Bagaimana kementerian yang baru ini akan bekerja optimal dengan sejumlah catatan penyelenggaraan haji sebelumnya? Kami akan bahas hal itu di Sapa Indonesia Malam bersama sorotan lainnya soal tunjangan perumahan DPR 50 juta rupiah per bulan yang menuai protes publik. Bagaimana sebenarnya DPR akan mengeluarkan anggaran untuk tunjangan rumah ini? Bagaimana mekanismenya? Dan akankah pemenuhan tunjangan perumahan ini menjamin kinerja anggota dewan lebih optimal? Dua isu ini akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR pecah di Medan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD Sumatera Utara. Berbagai kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kota Medan. Mereka menolak adanya tunjangan yang membuat anggota DPR berpenghasilan fantastis. Unjuk rasa memanas ketika massa berusaha merangsek ke gedung DPRD Sumatera Utara hingga merobohkan pagar gedung. Aparat pun menyemprotkan water cannon untuk memukul mundur massa. Lalu bagaimana situasi terkini unjuk rasa menolak tunjangan DPR di gedung DPRD Sumatera Utara? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Emir, apa sampai sekarang unjuk rasa masih berlangsung di sana? Ya, Friska dan juga saudara, perlu saya informasikan bahwasannya masa aksi sampai dengan saat ini masih berada di lokasi yang tak jauh dari gedung DPRD Sumatera Utara. Saat ini masa aksi sedang melakukan istirahat untuk nantinya kembali melanjutkan aksi. Adapun masa aksi saat ini berada di seberang simpang Kejaksaan yang cukup memiliki jarak sekitar mungkin 200 atau sampai 300 meter dari gedung DPRD Kota Medan. Pantauan saya tadi, Friska, dan juga DPRD Sumatera Utara maksud saya. Pantauan saya tadi, Friska dan juga saudara, masa aksi yang merupakan gabungan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Kota Medan sedang melakukan istirahat untuk nantinya mengatur strategi dan melakukan aksi kembali. Begitu juga dengan petugas keamanan, Friska dan juga saudara. Pantauan kami juga tadi ada penambahan pasukan keamanan yang baru saja tiba. Dan tepat di belakang saya, saudara, dapat Anda lihat ini merupakan satu unit mobil water cannon yang baru saja tiba. Sehingga pada saat ini tim ataupun pasukan pengamanan menyiagakan 4 unit water cannon beserta dengan pasukan pengamanan yang nantinya mungkin akan menghalau masa aksi untuk mencegah adanya aksi-aksi yang ricuh. Seperti siang tadi, Friska dan juga saudara, aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa yang ada di Sumatera Utara ini berlangsung ricuh. Masa aksi memanas karena tak ada satupun perwakilan dari DPRD Sumatera Utara untuk mengunjungi ataupun menjumpai masa aksi untuk berdialog. Dan memang tadi masa aksi sempat merubuhkan pagar yang ada tepat di sisi kanan saya, Friska dan juga saudara. Masa berhasil merubuhkan pagar, namun masa tidak bisa meringsek masuk ke dalam karena memang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Dan tadinya juga water cannon sempat dioperasikan dan juga masa aksi harus ataupun terpaksa mundur cukup jauh dari gedung DPRD Kota Medan. Mungkin jaraknya ada sekitar 300 meter. Di belakang saya ini ada pasukan keamanan. Lalu di seberang simpang Jalan Kejaksaan ini barulah para mahasiswa beristirahat untuk mengatur strategi nantinya. Ada beberapa tuntutan yang tadi memang disampaikan oleh mahasiswa, salah satunya yaitu menolak adanya kenaikan tunjangan anggota DPR, juga beberapa
hal lain yang disampaikan, juga ada isu lokal terkait dengan konsesi untuk menolak konsesi lahan salah satu perusahaan di Sumatera Utara yang kerap berkonflik dengan masyarakat adat. Friska. Emir, karena tadi unjuk rasa sempat ricuh, apakah jatuh korban di sana? Ya, Friska dan juga saudara, sampai saat ini kami masih menunggu untuk berapa sebenarnya, apakah memang ada korban, baik korban jiwa ataupun korban luka. Tapi pantauan kami tadi, Friska dan juga saudara, sempat keluar ambulans dari lokasi tempat demonstrasi ini. Ambulans kemungkinan besar ataupun membawa korban dari aksi demonstrasi ini. Namun kami masih menunggu angka pasti berapa sebenarnya korban luka-luka ataupun maaf jika terjadi korban jiwa. Kami tentu masih menunggu informasi terkait hal itu, Friska. Dan memang tadi aksi demonstrasi berlangsung ricuh, Friska. Baik, terima kasih Emir Syah Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara melaporkan unjuk rasa menolak tunjangan DPR. Kesorotan selanjutnya, saudara, polisi melepaskan sejumlah orang termasuk pelajar yang ditangkap dalam penertiban atau pengendalian demonstrasi di kawasan kompleks DPR Senayan, Jakarta. Total 351 orang ditangkap polisi dalam demo di DPR kemarin. Polisi menjelaskan imbauan dilakukan sebelum penangkapan massa. Mereka ditangkap karena ada peristiwa perusakan di Jalan Gerbang Pemuda, flyover Petamburan, dan sekitar kawasan DPR RI. Dari 351 orang, 155 orang dewasa dan 196 anak, polisi juga melakukan tes urin kepada mereka dan ditemukan 7 orang dewasa positif narkotika. Dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengawal pemeriksaan anak yang ditangkap karena ikut demo di DPR. KPAI berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. KPAI berharap sekolah tidak mengeluarkan anak-anak yang ikut demo, namun mencari akar masalah anak sampai ikut demonstrasi. Apapun alasannya, anak-anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau ada pelanggaran yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian ketika anak masuk sekolah. Ya, jadi kami berharap tidak ada anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena ikut aksi ini, melainkan sekolah menangani secara optimal akar masalah kenapa anak-anak ini ikut, dan tentu bekerja sama dengan orang tua ya. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghormati pihak yang menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa di area kompleks Parlemen Senayan pada Senin kemarin. Dasko menyatakan konstitusi Indonesia mengatur bahwa setiap warga negara bebas berserikat dan menyatakan pendapat di depan umum. Namun cara penyampaian aspirasi juga harus sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Sorotan berikutnya, pemerintah membentuk Badan Industri Mineral.
Pemerintah bilang badan ini demi memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya mineral strategis, termasuk logam tanah jarang atau rare earth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap, Menteri Ristek Dikti akan memimpin Badan Industri Mineral. Alasannya, pengelolaan rare earth masih membutuhkan riset dan sains. Fokusnya mencakup ekstraksi, perlindungan, hingga pengembangan industri. Erlangga bilang, produk akhir rare earth berperan penting sebagai bahan baku magnet, baterai, hingga sektor pertahanan. Ya, pertama untuk mengekstrak rare earth, kedua memprotek rare earth, ketiga baru untuk industrinya. Produk ya. Akhirnya industrinya kemana Pak? Fokus kemana Pak? Kalau rare earth kan seluruhnya ke bahan baku untuk magnet sama baterai. Industri pertahanan juga Pak? Semua kan kalau itu butuh untuk pertahanan, untuk hampir seluruh industri butuh magnet. Selain Badan Industri Mineral, pemerintah juga membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan segera alokasikan anggaran untuk dua badan baru ini meski belum mengungkap sumber anggarannya. Anggaran badan baru gimana Bu? Ya kalau badan baru terbentuk ya dipenuhi nanti. Berarti bakal ada alokasi ke badan baru tersebut? Ya, kalau beliau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya ya. Dari anggaran yang mana ya Bu? Dialihkan kemana? Awas nabrak ya. Tenang. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan belasan tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saudara, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kacab Bank BUMN. Polisi masih mendalami motif dan pesan yang dimiliki masing-masing tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi menyatakan, saat ini 15 tersangka telah dilakukan penyelidikan secara intensif. Dan dari 15 orang yang ditangkap, 9 diantaranya ditangkap oleh Subdit Jatanras. Sedangkan 6 orang lainnya diringkus Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Ade Ari menegaskan pihak polisian akan mengungkap kasus ini secara transparan. Kini penyidik masih mendalami peran dari masing-masing tersangka dan menyelidiki motif dibalik penculikan serta pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari membenarkan sosok DH yang menjadi salah satu tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN merupakan seorang pengusaha. DH diketahui memiliki usaha bimbingan belajar yang beroperasi secara daring. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sementara itu, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa, hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Dalam kesempatan ini, kuasa hukum pelaku juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan itu, dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Perkembangan informasi soal ini akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Septa Yoga dari Polda Metro Jaya. Jonah, 15 orang sudah ditetapkan tersangka. Lalu apa peran dari masing-masing tersangka menurut polisi keterangannya? Ya Rani, terkait dengan 15 orang ini, kalau kita pilih terkait dengan siapa berbuat apa, dari pihak kepolisian belum mau merincikan atau mendetilkan, tapi memang ini sudah jadi 15. Jadi memang kalau menurut versi dari kuasa hukum, ini ada 3 klaster, ada yang mengintai, ada yang menculik, dan ada yang mengeksekusi. Sedangkan dari pihak kepolisian sebelumnya sempat menjabarkan ada satu pihak yang melakukan eksekusi dan satu lagi adalah pihak yang menerima. Apakah ini sebagai pihak yang akhirnya membuang jenazah atau tidak, ini belum dijabarkan secara utuh. Memang kalau kita lihat kasus ini jadi viral di media sosial dan menyebar kemana-mana, ada yang nyebut bahwa ada oknum tertentu yang melakukan, namun ini belum bisa dipastikan atau belum bisa di-clearkan oleh pihak khususnya dari TNI Polri. Sebelumnya sempat dari salah satu tersangka meminta adanya perlindungan kepada TNI, itu saja ini menjadi tanda tanya apakah ada pihak lain atau ada institusi TNI di balik ini. Namun terkait dengan adanya penjabaran siapa berbuat apa dari masing-masing 15 ini, dari pihak Polda Metro Jaya, Kabid Humas tadi menyampaikan menunggu dulu khususnya hasil penyelidikan, dan nanti ketika sudah ditemukan benang merahnya dan nanti mungkin dipertemukan antar tersangka, nanti mungkin akan ada pengembangan baru. Apakah nanti akan bertambah lagi? Mungkin dari 15 mungkin akan entah bertambah berapapun, dikarenakan kasus ini memang cukup melebar atau cukup luas. Apalagi kalau kita lihat dari tersangka yang sudah ditangkap, salah satunya adalah bos bimbel online. Tentu saja ini ada hal-hal yang tentu saja memerlukan ekstra perhatian khusus dari para penyidik untuk bisa mengetahui terkait dengan bagaimana atau mengapa bisa terjadi kejadian ini. Jadi memang untuk siapa berbuat apa, polisi belum mau merincikan secara detail terkait dengan siapa yang mengintai, siapa yang mengambil ataupun menjemput, dan siapa juga yang menculik. Dan tidak untuk kemungkinan nanti akan ada terbentuk mungkin klaster baru terkait dengan jenazah yang dibuang khususnya di salah satu daerah yang ada di Bekasi ini. Radi? Baik, selain tadi soal peran dari masing-masing tersangka yang masih harus dijelaskan sebenarnya oleh polisi, dan ini jadi pertanyaan publik adalah motif utama penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN ini. Sudah diungkapkan oleh polisi, Yuna? Ya Radi, ini adalah salah satu pertanyaan ditanyakan awak media terkait dengan motif, dan sampai sekarang belum terjawab apa yang menjadi motif utama. Kalau kita lihat di media sosial simpang siur terkait dengan adanya utang, kredit dan sebagainya, tapi dari pihak polisian belum mau mendetailkan atau menjabarkan terkait dengan motif utama. Kalau kita lihat dari adanya klaster atau mungkin dari jumlah tersangka yang sangat banyak, atau bisa katakan ini sebenarnya cukup detail ya terkait siapa berbuat apa, tentu saja ini sudah direncanakan dan ada hal-hal yang pasti sudah dihitung cermat terkait dengan pengambilan atau mungkin dari korban yang akhirnya bisa dimasukkan paksa ke mobil dan bisa akhirnya dieksekusi dan dibuang di Bekasi. Terus ini ada perencanaan yang sangat rapi atau detail. Jadi memang terkait dengan motif, polisi meminta untuk bersabar dan nanti akan dijabarkan terkait dengan adanya motif tertentu. Apakah ini akan melibatkan ada oknum atau hal lain? Polisi belum menjawab dan polisi meminta untuk bersabar terkait dengan penyelidikan, di mana penyelidikan ini langsung dilakukan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Radi? Baik John, terima kasih laporan langsung Anda, Jonah Hamonangan dan juru kamera Septa Yoga dari Polda Metro Jaya. Saudara, yang jadi sorotan berikutnya, seorang polisi dari Polres Lombok Barat, Brigadir Esko Faskareli, ditemukan tewas 50 meter dari rumahnya. Keluarga meminta polisi mengusut kasus ini. Warga digegerkan dengan temuan jasad di sebuah kebun kosong di Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.
Jenazah Brigadir Esko telah diotopsi dan keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian ini karena dianggap tidak wajar. Pun bunuh diri tidak akan ada luka, tidak akan ada. Semula memang saya ikhlas menghadapi kenyataan ini. Dari semua itu sudah kita serahkan pada pihak kepolisian. Ketidakwajaran itu kita serahkan pada pihak kepolisian. Harapan saya segera diungkap. Nah, laku kalau memang berhasil otopsi kan. Sementara itu, Dirreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan terdapat luka karena benda tumpul di tubuh Brigadir Esko Faska. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat juga menyatakan proses otopsi terhadap korban telah selesai dilakukan dan penyidik tengah menunggu hasilnya. Saat ini, tim penyidik Polres Lombok Barat akan melakukan rapat tertutup terkait kasus kematian Brigadir Esko Faska. Kita masih proses lidik ini karena kan kemungkinan indikasi kita lihat hasil observasi nanti seperti apa. Kalau memang itu ada indikasi kekerasan ataupun ada indikasi tanda-tanda kekerasan, kita akan dalami. Oh, yang benar seperti apa? Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Ya. Kalau tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih di jam 9 tadi otopsi. Berarti ada kemungkinan. Saudara, penetapan ex-Wamenaker Noel atau Immanuel Ebenezer menjadi tersangka dugaan pemeriksaan atau pemerasan maksud kami sertifikasi K3 menambah kenyataan pahit para buruh di tengah ancaman PHK dan upah yang rendah. Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Penetapan ini berdasarkan pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Haji menjadi undang-undang oleh DPR Selasa pagi. Wakil Badan Penyelenggara Haji, Daniel Anzar Simanjuntak mengungkap perubahan menjadi kementerian termasuk peralihan aset hingga sumber daya manusia. Di undang-undang itu ada perkataan dengan syarat atau istilahnya dapat begitu. Kenapa? Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, AMFURI, mengapresiasi pemerintah membentuk Kementerian Khusus Haji. Namun AMFURI mengingatkan Kementerian Haji perlu segera memastikan penyelenggaraan haji tahun depan. Karena setiap tahun Kerajaan Arab Saudi di awal tahun Hijriah itu langsung memberikan timeline kapan harus mengambil kontrak, kapan harus mulai bayar, memilih lokasi tenda, misalkan kapan harus mulai pembayaran, pelunasan, kapan sudah bisa mulai turun. Pemerintah merencanakan penetapan jemaah haji mulai Oktober 2025. Melalui kementerian baru ini, pemerintah perlu menjamin penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan tak jadi celah untuk korupsi di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal Badan Penyelenggara Haji yang menjadi Kementerian Haji bersama Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak dan Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Rizka. Apa kabar? Dan juga Bang Daniel, apa kabar? Assalamualaikum, belum keluar nih suaranya, boleh di-unmute dulu, Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Priska, Mas Mustoli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel. Jadi soal perubahan dari BP Haji ke Kementerian Haji itu detailnya seperti apa dan form realnya seperti apa dalam waktu dekat ini, Bang Daniel? Iya, jadi seiring dengan pengesahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan salah satu perubahan atau amandemen di undang-undang tersebut adalah terkait dengan kelembagaan, Mbak Priska, yang tadinya penyelenggaraan haji di bawah kendali pelaksanaannya oleh Kementerian Agama. Nah, mulai revisi undang-undang ini berlaku, maka pelaksananya adalah terpisah dari Kementerian Agama, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ada perubahan nomenklatur dan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nah, tentu proses formalnya nanti akan dilakukan setelah keluar Perpres dari Presiden Prabowo Subianto. Barulah kemudian secara kelembagaan akan segera melakukan institusionalisasi mulai dari di tingkat kementerian di pusat sampai dengan di tingkat daerah. Kenapa? Karena memang Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian yang punya hierarki vertikal. Artinya nanti Kakanwil Kementerian Agama itu dipecah menjadi dua, ada Kakanwil Kementerian Agama dan Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh. Pun demikian dengan kabupaten kota dan seterusnya. Ya, ini kan berpengaruh ke struktur dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mengejar jelang musim haji ini, Pak Mustoli. Saya ke Pak Mustoli dulu. Jadi dengan adanya Kementerian Haji, seberapa urgent memang Kementerian Agama dipecah lagi dengan Kementerian Haji untuk fokus mengurus ibadah haji? Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ya Bang Dhanil dan kawan-kawan di DPR begitu ya, sudah memperjuangkan haji itu ditempatkan pada urusan yang sangat urgent begitu ya. Ya. Sehingga kemudian ini yang tadinya badan kemudian ditingkatkan menjadi kementerian. Nah, tentu dengan mandat seperti ini memang tugas-tugas ke depan itu tidak mudah juga, Mbak Friska. Karena ini bukan lagi harus jalan, tapi harus langsung lari ini, Bang Daniel dan kawan-kawan. Nah, karena itu saya kira memang di sisi lain ini juga untuk kesekian kalinya kelembagaan di Kementerian Agama itu terpisah, Mbak Friska. Dulu peradilan agama itu dulu di bawah Kementerian Agama, kemudian karena satu atap digabung ke Mahkamah Agung. Kemudian ada zakat begitu ya. Sekarang ada Basnas meskipun sebagian wewenangnya masih di Kementerian Agama. Kemudian wakaf juga seperti itu. Kemudian berbarengan dengan isu haji ini juga kan jaminan produk halal BPJPH yang tadinya di bawah Kementerian Agama jadi kemudian badan tersendiri. Nah, tapi ini bedanya adalah ini kementerian. Jadi ini menandakan bahwa pemerintah memberikan perhatian sangat serius terhadap isu-isu haji begitu ya. Memang ada dua kutub yang saya kira memang mendorong kaitannya kenapa ini dinaikkan menjadi kementerian. Satu adalah isu domestik di kita, yang kedua adalah isu di luar negeri di negara Arab Saudi. Yang pertama di Indonesia saya kira memang isu-isu terkait dengan pansus haji tahun 2024. Pansus haji itu ya. Kemudian ada isu penegakan hukum di KPK. Kemudian kemarin tahun haji kemarin juga dianggap kurang begitu maksimal begitu ya, sehingga dan image masyarakat hari ini memang membutuhkan kelembagaan yang sifatnya baru begitu ya sama sekali. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya ini mengadaptasi terkait dengan transformasi tata kelola penyelenggaraan Arab Saudi sebagai negara tuan rumah yang berbeda, Mbak, terutama sejak pasca pandemi. Betul. Nah, saya tanyakan ke Bang Daniel karena tadi tuntutannya adalah sekarang berlari bahkan bukan adaptasi lagi. Ada beberapa catatan tadi ya dari Pak Mustoli juga soal bagaimana pansus haji kemarin catatannya, ada juga soal kasus di KPK, terlebih lagi juga ada transformasi juga di Arab Saudi. Nah, apa yang bisa dilakukan Kementerian Haji untuk proses ini bisa berjalan dengan mulus transisinya?
Mbak Friska, terlepas dari konteks misalnya ada kasus korupsi haji, kemudian kesemerautan pelaksanaan haji, masalah dengan integritas penyelenggara haji selama ini, sejatinya sebenarnya Pak Prabowo memang sejak awal punya visi untuk mendirikan Kementerian Haji dan Umroh. Karena saya dulu juru bicara Pak Prabowo sejak pemilu itu 2014, Pak Prabowo di visi misi beliau sebagai capres itu memang mencantumkan akan membentukkan Kementerian Haji dan Umroh. 2019 pun demikian, mencantumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Di 2024 beliau merubah nomenklaturnya jadi waktu itu Kementerian Haji dan Wakaf. Nah, kenapa kemudian tidak jadi kami kemudian berubah hanya jadi badan penyelenggara haji setingkat kementerian? Karena ada obstacle undang-undang, yaitu undang-undang haji ada sendiri, kemudian undang-undang wakaf ada sendiri, sehingga yang dibentuk adalah badan transisi, badan penyelenggara haji. Nah, kemudian dapat momentumnya sejatinya karena ada suara yang deras dari DPR dan kemudian masyarakat, maka kemudian untuk memastikan konsentrasi pengurusan dan penyelenggaraan haji, maka beliau bersama DPR untuk namanya Kementerian Haji dan Umroh. Tapi yang jelas nomenklaturnya nanti apa itu adalah wewenang dari Presiden. Kemudian kedua, betul yang disampaikan Mas Mustoli tadi, bahwasannya tantangan yang harus kami hadapi adalah bukan hanya lari maraton, ini sudah sprint nih, karena harus sudah bersiap begitu. Tapi sebenarnya Mbak Friska, Badan Penyelenggara Haji hari ini sudah bersiap sejak awal. Nah, ibrohnya ada pembelajarannya, karena 10 bulan belakangan kan kami punya waktu untuk banyak belajar, banyak mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen PHU, sehingga pada hari ini persiapan awal penyelenggaraan haji yang sudah sejak awal kami terlibat itu kami bisa melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan SOP penyelenggaraan haji. Nah, makanya misalnya ya selama ini kan pembayaran uang muka itu selalu terlambat, Mbak Friska. Tapi tahun ini kami sudah melakukan akselerasi. Minggu lalu pembayaran uang muka sudah kita sepakati bisa dibayar atas kesepakatan dengan DPR, akhirnya sudah bisa kita bayar. Minggu yang lalu kita sudah bayar lebih dari sekitar 2,6 triliun sebagai uang muka pembayaran semua kebutuhan haji nanti, terutama yang ada di Masair. Nah, itu proses itu kita percepat. Makanya kemudian memang tadi seperti Mas Mustoli tadi, tantangan kita ada dua nih sekarang. Di satu sisi penyelenggaraan yang harus kami tadi disebut harus berlari dengan cepat. Di sisi lain kami juga dihadapkan dengan institusionalisasi. Artinya kan kami harus benahi institusi. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh, mulai dari pusat sampai dengan di tingkat daerah. Seperti yang Bang Daniel tadi sebutkan, ada banyak PR-nya ya, dalam waktu cepat harus sprint. Kalau dari Komnas Haji sebenarnya apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan waktu yang singkat ini jelang musim haji berikutnya? Jadi undang-undang hari ini itu kan baru disahkan, Mbak, oleh paripurna, tapi belum diundangkan, sehingga ada waktu, spare waktu. Apakah nanti Pak Prabowo bisa cepat menandatangani undang-undang ini, atau kemudian bulat nanti nunggu 30 hari, kalau tidak ditangani pun langsung berlaku. Tapi itu kan ada spare waktu yang cukup panjang ya. Belum lagi setelah undang-undang ini kan dalam tradisi di hukum kita itu mesti ada peraturan teknisnya, seperti PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pun nanti belum selesai, nanti perlu perpres, gitu ya. Dan perpres nanti juga ada kepres. Nah, ini kan sudah ada payung hukumnya, tapi butuh perangkat-perangkat teknisnya dan butuh siapa komandannya. Maksud saya begini, kan ini kementerian, berarti kan harus dipimpin oleh menteri. Nah, apakah nanti misalnya pasangan Gus Irfan dengan Bang Dhanil ini langsung otomatis dilantik begitu jadi menteri dan wakil menteri, atau dibalik Bang Dhanil ya?
jawab dulu ini, Bang Daniel gimana? Udah kebayang belum nanti komposisinya gimana? Menteri dan wakil menterinya. Apakah Gus Irfan dan Bang Daniel otomatis jadi menteri wakil menteri atau dibalik komposisinya? Yang wakil jadi menteri. Terkait itu tentu adalah kapasitas dari dan otoritas Presiden Prabowo dan saya serta Gus Irfan tidak dalam kapasitas itu. Jadi yang jelas siapapun, saya prajurit Pak Prabowo, Gus Irfan juga prajuritnya Pak Prabowo dalam tanda kutip, tentu kami mengikuti apapun keputusan Presiden. Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kan ada pelantikan siapa yang menjadi menteri dan wakilnya begitu, dan baru kemudian tadi dibilang oleh Bang Daniel itu kan struktur di bawahnya ada dirjen, ada. Nah, ini semua butuh waktu. Karena itu saya sesungguhnya Bang Daniel agak sedikit khawatir ya. Khawatir dalam arti konsentrasi ini terpecah karena satu sisi harus tadi penguatan dan melengkapi SDM, struktur bahkan sampai dengan Kandepak begitu, sampai dengan kabupaten kota. Kanwil juga ya. Di bawahnya Kanwil, kalau Kanwil itu kan provinsi begitu, kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian sedangkan timeline penyelenggaraan ibadah haji itu terus berjalan. Nah, ini kan harus ada dua konsentrasi yang yang harus, sebenarnya ada isu lain juga Mbak di undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang disahkan, tapi memang sentralnya isunya adalah isu kelembagaan, manajemen begitu ya, terkait perpindahan dari Kementerian Agama ke BP Haji, ke Kementerian Haji. Ini juga jadi karena itu saya kira hal-hal yang misalnya menyangkut sekarang kewenangan misalnya dulu yang namanya kewenangan DPR dalam haji itu cuma satu, yang utama itu adalah harus ada persetujuan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu harus dengan DPR. Cuman satu di undang-undang yang lalu 2019. Tapi kemudian di undang-undang yang sekarang masalah kuota juga harus bersepakat dengan DPR. Nah, kita akan bahas ini. Kan ada banyak hal teknis, tapi ini sangat krusial. Anggaran misalnya, yang kedua juga soal kuota. Ini seperti apa nanti koordinasi BP Haji dengan DPR, dan bagaimana pula agar ini tidak jadi ladang bancakan korupsi baru ini yang kita sama-sama hindari. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai perlunya pengawasan yang kuat terhadap Kementerian Haji yang sedang digodok pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan praktik penyelewengan penyelenggaraan haji tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga menyatakan pembentukan kementerian yang baru akan mengalokasikan anggaran besar yang berpotensi dikorupsi. Praktik bagi-bagi kursi kemungkinan besar juga terjadi dalam pembentukan kementerian ini. Egy juga menilai pembentukan Kementerian Haji tidak melibatkan masyarakat dan cenderung terburu-buru. Pertama, ada beban anggaran yang bertambah. Dan kedua, ada anggaran besar yang akan dialokasikan. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah anggaran besar akan selalu rawan dikorupsi, gitu ya. Jadi ada potensi korupsi yang terjadi kalau misalnya anggaran besar itu tidak diiringi dengan pengawasan yang patut. Nah, ketiga, maka akan ada posisi menteri yang lowong, termasuk jajaran pejabat lain di bawahnya, sehingga di sini potensi bagi-bagi kursi dalam Kementerian Haji ini terbuka lebar. Bang Daniel, bisa dijawab langsung tadi bagaimana untuk menjawab kekhawatiran bahwa ini jadi lahan korupsi yang baru? Bang Daniel, tolong di-unmute. Koordinatornya. Sebentar, kita akan perbaiki dulu komunikasi suara dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak untuk menjawab bagaimana agar Kementerian Haji ini tidak jadi lahan korupsi dan anggarannya ini bisa diserap dengan baik, transisinya pun bisa mulus karena musim haji ini kan berjalan terus. Prosesnya juga saat ini berjalan terus. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada transisi yang disiapkan, tapi banyak PR juga, catatan dari Komnas Haji tadi ya. Mas Mustoli, saya sapa lagi Bang Daniel, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak Friska. Siap, silakan dijawab bagaimana menjawab kekhawatiran tadi dari ICW agar ini tidak jadi lahan korupsi. Iya, secara teori kan memang high expenditure, high corruption ya. Ada potensi korupsi dalam setiap belanja yang besar. Nah, itulah kemudian kenapa dalam struktural
Kementerian Haji dan Umroh nanti itu dilengkapi selain Inspektorat Jenderal ya, ada juga namanya Dirjen Pengawasan Pemantauan Haji. Nah, ini adalah salah satu novelties atau hal kebaruan lah untuk menunjukkan bahwasannya ada pengawasan yang melekat. Bahkan di teman-teman yang saya ajak ke Kedirjenan Pengawasan atau kemarin itu namanya Deputi Pengawasan Pemantauan, itu adalah sebagian besar dari teman-teman KPK yang gerakan yang dulu saya terlibat banyak dalam proses gerakan anti korupsi. Nah, yang teman-teman yang sempat tidak terdepak dari KPK yang kemudian sekarang membantu saya di Deputi Kepengawasan yang nanti kemudian berubah menjadi Dirjen Pengawasan dan Pemantauan Haji. Nah, pengawasan ini penting, apalagi Mbak Priska, salah satu amanah utama dan pertama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah institusi baru ini, kementerian waktu itu Badan Penyelenggara Haji ini atau nanti Kementerian Haji dan Umroh ini, wajah utamanya harus integritas, dan itu PR yang paling penting. Itulah sebabnya Presiden menginginkan SDM penyelenggaraan haji itu jangan sekedar shifting saja dari Kementerian Agama sepenuhnya, tapi ada proses screening, bahkan membuka peluang rekrutmen orang-orang baru yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Memang seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Mustoli dan banyak pihak, tentu tantangan utama kami salah satunya selain penyelenggaraan adalah bagaimana kemudian membangun institusi atau kementerian baru ini dengan corporate culture yang berbeda dari penyelenggara haji sebelumnya, bahkan berbeda dari corporate culture kementerian yang sebelumnya membawahi penyelenggaraan haji. Nah, wajah utamanya tentu adalah tadi integritas tadi, Mbak Priska. Ya, saya tanya ke Mas Mustoli, kalau begitu dengan penyelenggaraan ibadah haji, kita sudah punya lembaran buruk kasus korupsi yang membayangi ini, apa yang harus betul-betul diawasi dalam penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji? Nah, tadi saya melihat optimisme di Kementerian Haji dan Umroh ini ketika Bang Dhanil yang menjadi lokomotif gitu ya, dengan Gus Irfan punya komitmen transparansi, kemudian mengedepankan integritas, pengawasan dan lain-lain. Nah, karena begini, sebetulnya dari persoalan-persoalan yang muncul di Republik ini itu kan kultur membutuhkan figur, membutuhkan keteladanan. Nah, kalau kemudian tadi Bang Dhanil sudah menyatakan mendeklar seperti itu, saya kira itu menjadi menjadi titik awal yang saya kira bisa menjadi optimisme bagi kita akan nanti ada perubahan paradigma, kemudian pelayanannya juga makin baik begitu ya. Karena beda dengan institusi lain, Mbak. Kalau Kementerian Haji ini kan uangnya itu kan dari jamaah, mengelola dari jamaah. Betul. Sehingga kemudian transparansinya harus dituntut lebih baik begitu ya. Nah, dari situlah kemudian lembaga itu akan berjalan menjadi berintegritas, pelayanannya baik kalau ada keteladanan dari pimpinannya. Ya. Nah, dengan semangat-semangat yang dibangun seperti sekarang ini, saya kira ini menjadi modal awal untuk bagaimana membangun Kementerian Haji ini sama sekali berbeda dengan stigma yang lalu-lalu kira-kira. Sebenarnya yang lalu juga baik begitu ya, tapi karena kumulasi dari berbagai dinamika sehingga akhirnya masyarakat punya stigma yang berbeda. Nah, karena itu saya kira dengan ibaratnya kalau bahasa Bang Dhanil di Kokam dulu, ini sebetulnya adalah haji ini berhijrah lah kira-kira gitu ya, dari tata kelola yang lalu-lalu ke tata kelola baru yang lebih baik, transparan. Dan satu misalnya soal, saya kemarin kan dipanggil juga Mbak, diundang di RDPU Komisi 8 terkait kuota misalnya yang seringkali menjadi bola panas begitu ya. Nah, saya bilang kuota ini ketika kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah kita, itu kita kan sudah punya siskohat. Betul. Sehingga kemudian sebetulnya bisa langsung diumumkan ke publik nominasi siapa yang akan berangkat pada tahun yang nanti. Lebih transparan akhirnya. Betul. Kan, jadi tidak ada pertanyaan. Efeknya ganda dua Mbak, efek ganda ini punya efek ganda. 3, 1 semangat transparansinya menjadi lebih jelas. Yang kedua, jamaah itu siap untuk
istitoah ekonomi, persiapan pelunasan. Yang ketiga adalah istitoah secara kesehatan. Mereka yang masih sakit, yang mungkin masih bisa disembuhkan, punya semangat untuk nanti persiapan haji begitu waktunya. Baik. Itu sudah sehat. Dan tentunya integritas, transparansi ini jadi jantung penyelenggaraan ibadah haji, dan ini sangat dititipkan betul Bung Daniel untuk nanti Kementerian Haji. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Terima kasih juga calon Wakil Menteri Haji dan Umroh. Amin kan ya Bang Daniel ya. Kita lihat nanti setelah nomenklaturnya jadi. Mas Muzali Siraj juga Ketua Komnas Haji, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. Tunjangan DPR masih menuai tanya publik. Bagaimana DPR menjawabnya? Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Radhi Saputro. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pimpinan DPR RI menyatakan tunjangan rumah DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan hanya diberikan hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan perumahan itu akan dipakai untuk sewa rumah selama 5 tahun. Setelah memicu polemik, pimpinan DPR akhirnya memberikan penjelasan soal tunjangan perumahan DPR 50 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan hanya akan diberikan selama 1 tahun dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan itu digunakan untuk menyewa atau mengontrak rumah selama 5 tahun. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi, itu ya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adis Kadir sempat membuat hitung-hitungan soal sewa rumah di sekitar Komplek Parlemen Senayan. Menurut Adis, angka 50 juta rupiah per bulan untuk tunjangan perumahan anggota DPR cukup layak. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja. Sesuai ketentuan yang diatur dalam surat Sekjen DPR, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas atau rumah jabatan anggota. Tunjangan rumah DPR 50 juta rupiah per bulan sempat memicu protes dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa aksi memprotes tunjangan DPR ini berakhir dengan kericuhan. Tim Liputan Kompas TV. Pimpinan DPR sebut tunjangan rumah DPR RI 50 juta rupiah hanya akan diberikan hingga Oktober 2025 dan tunjangan itu digunakan untuk sewa rumah selama 5 tahun. Nah, apakah pemberian tunjangan ini sesuai atau akan meningkatkan kinerja anggota dewan? Kita ulas bersama politisi senior Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR maupun MPR selama 5 periode, Ridwan Hisyam, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas. Selamat malam.
Saya ke Pak Ridwan dulu nih. Ya. Pernah duduk di Senayan Pak Ridwan? Waduh, mulai Orde Baru. Udah lama juga loh 5 periode. 97. Iya, terakhir di 2014. Kemarin 2024. 24. Oh, 2024 ya. Ya, sudah pensiun sebulan setahun lah. Berarti sempat maju lagi. Mencicipi lah ya, dalam tanda kutip mencicipi tunjangan-tunjangan itu. Nah, bukan tapi mencicipi, sudah tuh dia. Tuh. Kalau orang Surabaya kalau dilihat sekarang nih, di compare sama periode Pak Ridwan sebelumnya gitu ya, tunjangan DPR itu. Tadi yang terbaru ada tunjangan rumah karena katanya rumah di Kalibata itu kan sudah tidak bisa ditempati lagi, akan difungsikan untuk fungsi yang lain begitu. Itu sudah cukup untuk anggota DPR atau katanya kan kalau anggota DPR sekarang itu juga nggak akan cukup sebenarnya segitu. Nah, sebenarnya itu cukup nggak sih? Jadi gini, kalau kita melihat itu kita harus kembali dulu kepada dasar daripada DPR itu apa. Karena kita kan menganut sistem trias politika. Itu ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif, ada namanya yudikatif. Ini tidak bisa disamakan antara legislatif dengan yudikatif dan eksekutif. Maksudnya tidak bisa disamakan tuh kenapa? Ya, apanya pun. Semua tidak boleh disamakan. Termasuk karena fungsi ini. Iya, fungsi legislatif itu berbeda dengan eksekutif. Eksekutif itu 24 jam dia harus kerja di tempat itu. Legislatif tidak. Fungsinya ada 3 legislatif. 1, dia melakukan yang namanya fungsi pengawasan. Dia melakukan fungsi budgeter, membuat anggaran, dan ketiga dia melaksanakan fungsi legislasi. Itu tidak seperti eksekutif kerja 24 jam di Jakarta. Artinya tidak boleh sama dengan eksekutif, dia harus tersendiri. Tersendiri itu harus lebih besar anggarannya atau sebenarnya relatif. Nah, relatifnya bagaimana? Tergantung kepada bagaimana keuangan negara. Nah, ini keuangan negara kan. Betul. Nah, itu jadi begini. Dalam posisi seperti ini kita anggota legislatif itu bukan sama dengan eksekutif dan yudikatif. Karena legislatif itu wakilnya rakyat. Dia mewakili rakyat. Beda dengan eksekutif. Eksekutif itu orang mendaftar jadi pegawai pemerintahan untuk melakukan eksekusi, bekerja di situ. Legislatif tidak bekerja loh. Jadi ini yang apa ya, yang kalau menurut saya, karena saya ini kan sejak zaman Orde Baru saya itu. Mengikuti terus ya dari periode ke periode. Kita itu di zaman itu yang bisa masuk di legislatif itu adalah orang-orang terpilih yang sudah selesai dengan dirinya. Baru dia bisa masuk kepada dalam tanda kutip nggak cari uang di nggak cari kerjaan. Nggak cari kerjaan. Iya, saya itu masuk di legislatif tahun 97. Saya itu ketua real estate Jawa Timur, pengusaha, pemimpin pengusaha Jawa Timur. Sekarang orang masuk legislatif tahu cari kerjaan. Nah, ini terminologi yang salah. Nah, ini adalah tanggung jawab partai politik. Karena partai politik lah yang punya fungsi melakukan kalau masuk pendaftaran rekrutmen melalui seleksi di situ. Jadi kalau ada alasan bahwa biaya politik kita itu besar, jadi untuk memelihara konstituen juga butuh biaya dan dana yang besar. Makanya kita butuh tunjangan-tunjangan yang juga bisa menunjang konstituen. Apakah yang salah partai politik? Yang salah partai politik. Nah, Anda juga sebagai tidak boleh disalahkan rakyat. Rakyat itu mengikuti eranya lah. Tapi kalau kita mengarahkan yang benar, rakyat jadi. Nah, Pak Ridwan ini kan orang partai nih. Apa yang bisa dibenahi kalau gitu dari partai? Ya makanya saya melakukan koreksi kepada diri saya juga sendiri. Tetapi saya kan bagian kecil daripada partai itu kan. Kita sudah menyuarakan, tapi ya semua seperti itu. Inilah akibat karena proses perubahan reformasi reformasi tahun 98. Terus akhirnya kita melakukan yang namanya demokrasi liberal, bukan lagi demokrasi Pancasila, sehingga semuanya dihitung dengan uang. Apapun melangkah kita dengan uang. Bayangin anggota DPR sekarang untuk masuk 2024 minimal 15 miliar. Di Jakarta saya dengar 50 miliar. Nah, ini kan yang salah siapa? Partai politik, jangan salahkan rakyat. Jadi kos demokrasinya yang besar. Kos demokrasinya yang besar. Mas Agung, kalau begitu, kalau kata Pak Ridwan, ini ya salahnya partai politik. Karena ya sistem yang dibangun oleh partai politik tentu akan terrepresentasikan di DPR. Karena mereka wakil partai politik juga yang ada di parlemen, termasuk wakil rakyat, konstituennya partai politik. Nah, kalau begitu ini sebenarnya
ini mohon maaf ya Pak Ridwan ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih. Publik itu menilai sekarang DPR dari periode ke periode itu penyakitnya sama-sama aja sih sebenarnya gitu loh. Kok masalah kinerja tidak bisa produktif begitu ya, tidak bisa menyerap aspirasi dengan baik. Nah tunjangannya juga naik terus begitu ya. Nah, kalau begitu, ini sebenarnya masalah citra DPR yang terus turun atau ada masalah apa dengan publik terus pointing kepada DPR ketika ada permasalahan bangsa? Ya, jadi saya melihatnya sederhana Mas. Ini kan problemnya di partai memang harus diakui. Tapi sebenarnya kan anggota dewan itu person by person punya hak, punya otoritas, punya tupoksi yang saya kira sangat istimewa seperti itu. Ambil contoh ada berapa anggota dewan juga yang kritis, yang produktif ketika RDP. Ada juga yang istilah kata dia tidak melakukan statement publik ketika tunjangan rumah naik, diem. Tapi ada juga yang merespon, gitu ya. Tapi memang blunder semacam itu. Nah, saya berharap persoalan komunikasi juga sebenarnya. Jadi saya berharap memang ini case by case diselesaikan. Misalkan tupoksi anggota dewan pengawasan. Pengawasan ini ya walaupun konstruksi politik kita sekarang semuanya merapat kekuasaan, ya sisakanlah untuk penyeimbang bahasa PDIP itu. Saya menunggu juga ini statement-statement yang berseberangan yang mengatakan lebih baik dikaji atau ada yang menolak. Tapi kan publik tunggu kan itu ya. Ya, tapi kan belum terdengar keras itu dia. Keras yang menyetujui. Dan tidak secara individu, secara lembaga. Tapi statement pimpinan DPR yang sekarang ini itu blunder loh itu. Yang mana nih? Kan ada Pak Dasko, ada Pak Adis Kadir yang ngomong yang profesor kita nih, siapa namanya? Pak Dasko. Itu blunder. Soal rumah ini ya? Soal rumah. Oke, kenapa blunder? Rakyat dan semua orang tidak bodoh. Mana ada tadi itu berapa? Ya, 50 juta itu sampai untuk Oktober 2025. Untuk Oktober berarti setahun kan? Ya, berarti berapa? 600 juta. 600 juta untuk 5 tahun katanya. Palsu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya. Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun tertulis enggak? Enggak ada. Ini permasalahan lain. Ini permainan kata-kata. Jadi tolonglah anggota DPR ini. Ya banyak junior saya lah semuanya. Tapi Pak Ridwan jangan-jangan udah di luar nih berani ngomong gini, dulu diem-diem aja nih. Loh, dulu enggak ada. Dulu enggak ada. Enggak ada. Dulu itu ya kita dapat rumah DPR di mana itu di Kalibata. Saya itu sebelum masuk di DPR, saya itu masih melihat para anggota dewan kita itu tinggalnya di mana? Di Senayan, di komplek DPR itu. Yang lapangan sepak bola itu dulu rumah dinas. Terus digusur, pindah baru ke mana? Ke Kalibata. Barulah saya masuk di situ. Waktu saya masuk di Kalibata itu masih baru. Jadi bukan saya di luar. Ini pernah pada saat itu diperbaiki, direhab lah. Kalau tidak salah setahun apa 2 tahun lupa saya. Itu anggota kita disuruh kontrak. Anggaran kita 150 juta setahun. Kalau ini kan berarti lebih murah dong. 120 juta. Masuk akal enggak? Pada zaman dulu aja 150 juta waktu zaman saya kemarin periode lalu. Berarti kan palsu-palsu ini. Harusnya ini satu lagi nih Mas. Jadi gini lah. Tolong ya para anggota DPR ini kan junior-junior saya. Yang 1-2 lah yang di atas saya. Yang mungkin DPR-nya sama saya. Tidak mungkin dia lebih dari 5-6 tahun. Umurnya lebih tua. Ya kan? Janganlah membohongi rakyat. Jadi ini 150 juta zaman saya kemarin. Karena rumah Kalibata direhab. Setelah selesai rehab, kita masuk lagi. Saya haluskan nih bahasanya Pak Ridwan. 600 juta tadi itu untuk 5 tahun. Sekarang mati dia. Anggota DPR-nya mati, setahun 2 tahun mati. Siapa yang disuruh kembaliin uang itu? Karena yang ganti PAW dapat lagi. Ini bahasanya sarkas banget, jangan bohongi rakyat. Saya perhalus. Saya ini gaya Surabayaan. Belak-belakan aja. Belak-belakan aja kita. Kalau bisa saya perhalus sebenarnya ini masalah transparansi. Kalau mereka transparan, reaksinya tidak akan seperti kemarin. Nah, apa yang harus juga dikomunikasikan ke publik sebenarnya secara politik maupun juga secara kelembagaan? Saya akan tanyakan hal itu kepada Mas Agung Baskoro setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangannya malam hari ini. Lumayan seru nih malam ini nih ngobrolnya. Tadi saya tanya soal itu soal transparansi anggota-anggota DPR sama cara berkomunikasi.
cara berkomunikasi ini mereka seperti sendiri-sendiri. Pimpinan pimpinan. Tapi beda pimpinan, beda perkataan. Betul. Jadi kita harus mempercaya yang mana. Nah, ini permasalahan komunikasi, permasalahan transparansi. Kalau memang akuntabilitas, kalau memang itu terstruktur, terlembaga dengan baik, mungkin reaksinya tidak akan seperti kemarin. Betul. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini yang perlu ditertibkan ya. Saya berharap memang ada reformasi struktural di DPR untuk memastikan komunikasi itu satu arah, jelas, tidak berubah-ubah. Terus transparansi itu harga mati di masa sekarang. Publik nggak bisa mendapati informasi yang berbeda, berubah-ubah. Terus juga dipaparkan ini loh nota anggarannya, ini loh budgetingnya. Nota anggaran. Karena nota anggaran itu sudah didok dan masuk di dalam lembaran negara, bayangin. Itu kan undang-undang itu. APBN itu undang-undang loh. Undang-undang. Ya, nah yang ketiga juga soal ini yang paling penting Mas sebenarnya. Publik kan menanti kinerja ya, secara kualitatif, secara kuantitatif. Nah hari ini itu tidak muncul. Akhirnya ini terakumulasi kan. Kemarahan publik ditumpah ruah di jalan. Kemudian beberapa pihak juga kita katakanlah di media sosial itu kan jadi bulan-bulanan citra DPR akhirnya makin merosot. Nah saya berharap ini bisa jadi turning point DPR untuk melakukan reformasi struktural ya, dalam artian kalau bisa website DPR itu menjabarkan ini secara jelas dan terang. Satu, sosmednya aktif, mengklarifikasi, memberikan respon-respon empatik dan persuasif. Jangan buat masyarakat tambah kesel, jangan tambah blunder seperti itu. Itu seharusnya sebetulnya kita sudah ada loh. Kita masa sampai punya TV parlemen. Persis, betul. Sudah ada itu. Itu harusnya itu dimanfaatin. Nah tapi kalau memang rekayasa, tidak bisa. Kalau rekayasa, saya ini rekayasa ini. Makanya antara anggota satu lain berbeda-beda. Tapi kalau itu sama, tidak perlu diatur. Itu semua sama omongannya. Tapi karena ini tadi semua berbeda-beda karena ini rekayasa. Oke, pembenahannya mulai dari mana berarti kalau gitu? Ya harus tadi transparan itu. Transparan dan mereka sadar bahwa rakyat ini bukan orang bodoh. Dia wakilnya rakyat. Rakyat harus lebih tinggi. Kita harus turun, kita dengarkan aspirasinya. Dan DPR bukan tempat cari kerja. Balik lagi. Gimana? DPR cari kerja. Kalau dari Mas Agung? Iya, ini kan puncak gunung es, Mas. Tunjangan perumahan. Sebenarnya kan batu bata tumpukannya itu kan panjang. Publik mengkritik soal kinerja, publik mengkritik soal produktivitas, soal akuntabilitas mereka dalam menjadi anggota dewan seperti apa, fungsi-fungsi pengawasan, budgeting, fungsi-fungsi representasi. Nah, ini nih harus dibenerin. Kalau nggak ini bahaya nih. Ini kan puncak gunung es bisa meleduk ini, meledak. Dan meledakannya sudah muncul kemarin. Satu. Yang kedua, ada krisis representasi, artinya anggota dewan ini semakin jauh dari rakyat yang dia wakili. Nah ini kan bahaya, ini kan harus didekati lagi. Caranya apa? Ya dengan teknologi, kita aktif berkomunikasi secara persuasif tentunya. Dan tidak hanya dengan uang loh ya. Persis. Kalau kemarin mereka bilang, saya harus mendekati konstituen, yang dalam arti rakyat. Harus dengan uang, harus dengan biaya segala macam. Menurut Anda dengan cara seperti itu atau ada yang lain? Nah kan ini anggota dewan sekarang kan bukan hanya di dapil ya, tapi kan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu kan masyarakat sudah terpapar dengan informasi, teknologi, apalagi Gen Z milenial. Aktif saja di sosmednya, aktifkan itu websitenya, aktifkan kolom komentarnya, aktif turun mendengar misalkan datang ke Kompas nih malam ini misalkan menjelaskan atau ke kanal-kanal yang lain semacam itu supaya publik nggak punya sangka yang buruk terus tentang anggota dewan. Ketika ada masalah anggota dewannya di mana? Kok nggak menjelaskan? Kok nggak menerangkan dengan clear, clean, loud supaya apa? Supaya nggak ada kesalahpahaman. Seperti peristiwa kemarin itu yang berujung kerusuhan begitu ya, yang berujung tindak anarkis. Ya itu salah memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak fasilitas umum. Tapi ini wujud kemarahan publik kalau saya melihat ya, wujud kemarahan publik dengan kondisi bangsa saat ini, kondisi negara saat ini, terutama masalah perekonomian rakyat, di mana semua banyak PHK di mana-mana, semua diefisiensikan, tapi pejabat-pejabatnya hidup bermewah-mewahan. Nah ini saya ingin Pak Ridwan juga sebagai partai politik ya, Pak Ridwan dari Golkar ya, partai politik yang juga saat ini pendukung pemerintah partainya Pak Ridwan ini. Saya juga ingin meminta kita selalu mendukung pemerintah. Itu saya ingin meminta pertanggungjawaban juga. Ya ini sekarang sebenarnya kecewanya terhadap negara yang mengelola siapa ya, pemerintah. Nah diarahkan kritiknya paling tajam kepada DPR karena DPR yang punya reaksi paling kencang soal ini, soal tunjang menunjang ini. Nah kalau gitu
Apa yang bisa dari Partai Golkar lah sebagai partai pendukung pemerintah juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk DPR juga kan penyeimbang begitu ya, penyeimbang dari pemerintah, supaya publik ini bisa tenang saat ini menghadapi kondisi perekonomian yang sekarang, dan jangan lagi lah ada isu-isu anggaran yang melukai hati rakyat begitu loh. Ya. Jadi gini, tadi saya sudah singgung di awal bahwa memang harus ada istilahnya melakukan kita reformasi jilid kedua. Oke. Reformasi jilid pertama yaitu di tahun 98 kita lakukan reformasi. Sudah hampir 30 tahun reformasi kita. Ternyata setelah kita berjalan 30 tahun ini tidak sesuai dengan harapannya waktu kita terjadi reformasi rakyat itu. Ini kita evaluasi kembali dan saatnya lah DPR periode ini melakukan reformasi kembali. Kepada apa? Kepada tata nilai, aturan-aturan yang sekarang berjalan. Karena sudah berubah. Kalau ini diterus-teruskan hancur. Itu hancur. Terutama para anggota DPR. Untuk jadi saya bilang, anggota legislatif itu untuk jadi anggota legislatif harus punya pengalaman. Ini orang baru selesai, langsung karena punya duit, jadi anggota DPR. Apa pengalamannya? Pengalaman itu tidak bisa dibeli di supermarket. Dia harus lewatin. Jadi yang namanya dulu ya, kalau kita kembali sebagai saya sebagai seorang muslim kan, kita sudah diajarin sama Nabi. Sama gitu. Nabi itu diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Itu sudah ada petunjuk dari kita. Anggaplah karena, wah itu kan zaman 1400 tahun yang lalu. Oke, maju 35 tahun. Mas Gibran jadi presiden umur berapa? 36. Oke lah kita 36. Coba cek anggota DPR. Umur berapa? Baru lulus sarjana langsung jadi DPR. Kenapa? Bapaknya punya duit. Bukan dia yang punya duit. Bukan karena prestasi juga. Bukan karena prestasi di mana? Kan tidak ada. Saya itu dulu. Ini masalahnya representasi seperti bilang Mas Agung tadi. Saya itu dulu, begitu saya sudah lulus, saya itu sekolah 10 tahun di ITS. Aktivis mahasiswa segala. Saya baru masuk di partai itu umur 35. Saya ketua umum HIPMI Jawa Timur, diambil oleh Golkar, di kader 5 tahun, baru disuruh masuk ke DPR. Jadi ada merit system gitu ya? Ada merit system. Sekarang nggak ada. Jadi jangan juga disalahkan anggota DPR yang masih baru-baru terus ngomong asal-asal ngomong ini. Ya memang dia tidak punya pengalaman kok. Nah itu. Jadi permasalahannya ada di partai politik. Tadi kan saya sudah bilang di awal, ini adalah rekrutmen partai politik, itu yang harus diperbaiki. Undang-undang partai politik harus diperbaiki, termasuk DPR. Di zaman dulu, Orde Baru loh ini, itu di Golkar ada batasan anggota DPR tuh berapa kali maksimal. Pernah dengar enggak? 4 kali, 4 periode. Begitu 4 periode out. Mestinya saya ini kelebihan 5 kali. Karena kalau saya terus kepilih lagi. Tapi daripada saya diregenerasi, mundur-mundur sendiri. Saya kembali ke Hito, saya kembali jadi pengusaha. Dulu 4 kali, ini sekarang jalan terus. Karena tadi itu cari tempatnya duit di DPR. Ini kalau jadi kata masalah. Pak Ridwan tadi, ini kan masalahnya merit system di DPR dan di partai politik juga sebagai orang yang memproduksi lembaga yang memproduksi partai orang-orang yang ada di DPR. Tapi nasi sudah menjadi bubur seperti ini sampai 2029 kita akan menyaksikan orang-orang yang sama Pak Ridwan. Masalahnya itu. Makanya tapi itu kan mereka bagaimanapun terpilih dari konstitusi. Iya, kita lakukan perubahan undang-undang partai politik yang terutama. Ini kan bisa. Tapi ini tuh jangka pendek sampai 2009. Apa yang bisa dilakukan oleh partai politik dan DPR secara kelembagaan kalau gitu? Ya pertama saya kira harus ada dalam tanda petik semacam tata aturan atau semacam protokol ya Mas, protokol komunikasi publik atau apalah supaya anggota dewan ini lebih tertib, lebih baik dalam berkomunikasi kepada publik untuk semua ini, termasuk pimpinannya juga. Supaya apa? Supaya saya kira pesannya jelas macam itu. Karena jadi bukan masalah komunikasi saja, kualitas dari teman-teman DPR yang sekarang itu juga harus ditingkatkan. Betul. Mereka harus belajar. Betul. Kalau itu tidak bisa. Ya. Tapi minimal gini Pak, jangan sampai komunikasinya itu arogan ya Pak. Ya, jadi ketika ada tunjangan arogan, kalau memang ini dasarnya jelek, ini jadi masalah lagi. Dia komunikasi salah ngomong dia. Betul. Seperti tadi itu kan ada salah ngomong 3 juta per apa itu? Per bulan. Nanti habis itu pimpinan yang lain bilang ini sekian. Itu mana yang dipercaya?
Minimal butuh training lah Pak, shortcutnya supaya tidak terulang lagi arogansi dalam berkomunikasi. Ini yang paling cepat Karena yang bisa dilakukan. sedang nggak enak ini. Ya, yang kedua memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana ya pimpinan-pimpinan DPR itu sering turun ke bawah, Mas. Maksudnya menjelaskan seperti ini. Tapi saya seperti juga Pak Ridwan tidak setuju kalau para anggota DPR itu disumpel. Mulutnya disumpel. Ini pertanyaan saya selanjutnya, tapi oke, silakan dulu. Ini pertanyaan saya Jadi selanjutnya. kalau tadi Mas Agung siapa? Nah, itu kan tadi itu disumpel, diatur, ya tidak bisa karena dia punya hak bicara dan dilindungi oleh undang-undang. Bayangkan anggota DPR itu ngomong aja benar. Karena ini pertanyaan apa namanya, hak apa itu? Haknya DPR kalau berbicara itu tidak bisa dituntut itu. Nah, kan dia punya dilindungi oleh undang-undang. DPR tuh salah aja bener karena dilindungi oleh undang-undang. Ini pertanyaan. Nah, jadi kualitas orangnya memang harus diperbaiki. Pak Ridwan, ini pertanyaan pamungkas saya ke Pak Ridwan dan juga Mas Agung. Pak Ridwan, masalahnya yang sekarang tadi ngomong bungkam-membungkam tadi, sumpel menyumpel itu tadi saya sepakat karena apa? Unsur kritik terhadap pemerintah. Kenapa saya balik lagi ke pemerintah? DPR ini kan punya fungsi penyeimbang. Sekarang disumpel. Kalau masyarakat kecewa terhadap pemerintah lalu lari ke DPR, ya wajar karena sekarang DPR ini sudah menjadi bagian dari pemerintah. Meskipun memang ini, tapi kan ada fungsi kritik, fungsi pengawasan, fungsi penyeimbang. Apa yang Anda lihat dari DPR sekarang? Silakan. Jadi dulu di zaman Orde Baru, zaman saya itu namanya ada D4. Datang, duduk, diam, apa? Satu lagi apa? Duit. Ya kan? Dulu zaman saya kalau sidang-sidang itu anggota dewan, ya sebagai anggota dewan zaman itu ya paling diam-diam, eksekutif datang-datang, nanti pulang dikasih amplop. Jadi kayak dejavu kan kita jadinya. Jadi kan ya gitu, tambah gemuk kita, karena cuma suruh makan kan, nggak boleh banyak bicara, datang, duduk, diam, apa itu ya. Setelah reformasi? Setelah reformasi dibuka. Terbuka. Tetapi kesalahan di dalam era reformasi tadi dibebaskan anggota DPR itu. Di zaman Orde Baru itu anggota DPR itu melalui proses. Malah kalau tidak salah sama saya itu harus lewat Litsus. Di Litsus dulu sama Kodam itu kita itu untuk masuk di DPR. Tidak lulus di situ dicoret. Tidak bisa dari partai manapun, bukan Golkar aja. Melalui proses Litsus. Nah, sekarang bebas mau siapapun, yang penting punya duit, umur sudah berapa itu, sekian tahun, punya duit, jadi tidak punya pengalaman. Nah itulah yang harus, fungsi kritis tadi yang saya tanyakan, harusnya kualitasnya tetap dia dijaga, habis itu dikasih waktu, bebas berbicara. Tidak boleh tidak bebas berbicara. Karena dia adalah fungsi legislatif. Legislatif kan parli itu bicara. Orang parlemen, jadi orang yang harus berbicara. Kalau nanti disumpel tadi, diam semua itu anggota DPR. Kayak dulu lagi dapat datang, itu jadi kan dejavu. Dapat duit, pulang dia, tambah kalau begitu ke Mas Agung terakhir, apa yang bisa dilakukan DPR? Kalau maksudnya apa yang bisa diharapkan dari rakyat begitu? Kalau misalnya DPR-nya sekarang diam-diam aja seperti yang Pak. Jadi maksud saya itu sebenarnya secara kelembagaan, Mas. Jadi kalau secara pribadi-pribadi Pak nggak apa-apa, dia ngomong bebas. Tapi secara kelembagaan ini sering hilang, sering absen untuk menegaskan, menjelaskan apapun kebijakan yang mereka ambil. Seringkali kan tiba-tiba undang-undang itu jadi super kilat semacam itu. Jadi maksud saya secara kelembagaan ini harus ada orangnya. Dan itu ya ketua DPR, apakah wakil ketua, pimpinan lah ya, pimpinan semacam DPR. itu. Sebentar, ini tadi kembali lagi karena bicara ini. Tadi yang pernyataannya Mas Dasko, saya anggap itu bukan pernyataannya DPR. Karena Dasko job description dia wakil ketua DPR bidang apa? Ibu Puan yang harus bertanggung jawab sebagai ketua DPR harus mengklirkan ini, dia sampaikan kepada rakyat, inilah yang sebenarnya masalah tunjangan itu. Bicara sebenarnya dan harus dengan data. Itu Undang-Undang APBN tahun 2024-2025 buka. Apa itu anunya? Apa namanya? Tupoksinya di Mas Agung bisa dilanjutkan tadi soal fungsi kritik tadi yang saya ini fungsi kritik itu sebenarnya bisa berjalan dan berlangsung, dikompensasi dengan kinerja yang luar biasa. Jadi setelah mereka ramai soal ini, ada prolegnas yang pro rakyat, ada kebijakan yang lebih sensitif kepada masyarakat. Jadi itu yang bisa mereka tunjukkan. Kalau kritisme mereka hari ini kita harapkan juga relatif karena ada dalam satu poros kekuasaan kan. Tapi minimal fungsi-fungsi yang elementer ketika ada kementerian dapat mereka bisa bersuara dengan keras seperti itu. Ada soal etika, soal empati
transparansi, akuntabilitas, kayaknya masalahnya banyak banget ya DPR sekarang. Ini yang harus dibenahi. Semoga perbincangan kita hari ini, malam hari ini didengar sama semua anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih Mas Agung, Pak Ridwan telah berbagi informasi dan berdiskusi malam hari ini. Kita jumpa lain waktu ya, terima kasih. Saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Apa saja yang disita KPK? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK menyita 1 mobil mewah dan 4 telepon genggam. Sejumlah barang bukti yang disita KPK langsung dibawa ke gedung K3 KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dengan adanya tambahan 1 mobil mewah, penyidik kini telah menyita total 24 unit kendaraan berbagai jenis dalam perkara ini. KPK akan mendalami isi dari 4 ponsel yang disita dalam penggeledahan hari ini. Tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IEG. Ya. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4, dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Denny Yosua di Gedung Merah Putih KPK. Niko, barang bukti apa saja yang disita KPK saat menggeledah kediaman ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan apa lagi yang ingin didalami oleh penyidik KPK dalam penggeledahan ini? Ya Radi, tadi dijelaskan juga ada 4 ponsel yang disita dalam penggeledahan KPK di rumah dinas ex-Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan juga 1 unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam dari rumah dinasnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan juga tadi juga ditampilkan di gedung KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Radi dan juga saudara, bahwa ada lagi 1 unit mobil Land Cruiser yang disita oleh KPK, namun tadi diterangkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa Land Cruiser tersebut ini merupakan pemiliknya, ini masih ada keterkaitan dengan kasus sertifikasi K3 yang menjerat ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan juga hingga saat ini ada 4 ponsel yang ditemukan oleh KPK di rumah dinas ex-Wamenaker tersebut. Dan ditemukannya ini cukup mencurigakan Radi dan juga saudara, ini ditemukannya di atas plafon di rumah dinasnya, dan yang masih didalami oleh KPK ini adalah apa maksud atau kenapa di handphone tersebut disembunyikan di dalam plafon di rumah dinas tersebut. Dan nantinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan KPK atau hasil pendalaman KPK milik siapa dari handphone tersebut dan juga apa isinya, apakah nanti terkait dengan kasus sertifikasi K3 yang menjerat Immanuel Ebenezer ataupun ada hal lain yang ada di dalam handphone tersebut. Dan juga terkait dengan tersangka, Radi dan juga saudara, sejauh ini KPK sudah menahan 11 orang tersangka termasuk Immanuel Ebenezer dan juga orang yang dijuluki Sultan yang merupakan koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 Kemenaker yang bernama Irvian Bobi Mahendro. Dan juga belakangan diketahui ini ada 1 tersangka yang berinisial MM yang istrinya ini bekerja di KPK, Radi dan juga saudara. Tadi diterangkan juga oleh jubir KPK Budi Prasetyo bahwa KPK ini tidak memberikan toleransi, siapapun ini bisa dilakukan pemeriksaan di gedung KPK termasuk
suami dari istri yang bekerja di KPK. Dan kedepannya KPK juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Menteri Tenaga Kerja saat ini, yakni Yasirli, dan juga Menteri Tenaga Kerja era Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Ida Fauziah, terkait dengan kasus ini. Karena kasus ini berdasarkan keterangan dari Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, telah bergulir kasus pemerasan sertifikasi K3 ini telah bergulir sejak 2019 hingga 2024. Namun pemeriksaan dari Menaker Yasirli dan juga ex-Menaker Ida Fauziah ini tergantung kebutuhan dari penyidik KPK itu sendiri. Untuk sementara demikian, Radi. Oke, kalau begitu setelah ini, selain tadi yang Anda katakan soal Menteri Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan, dan ex-Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya Ida Fauziah yang juga kemungkinan akan diperiksa oleh KPK. Dalam tahap penyidikan saat ini, dalam konteks penggeledahan tadi yang sudah dilakukan oleh KPK, apalagi yang akan didalami? Singkat saja, Niko. Ya, tentunya barang-barang bukti ini juga masih terus didalami, apalagi yang kita ketahui barusan bahwa ada 4 ponsel yang ditemukan di atas plafon rumah, yang ini menjadi membuat kita bertanya-tanya, Radhi dan juga saudara, untuk apa keempat ponsel tersebut disembunyikan atau diletakkan di atas plafon rumah? Apakah nantinya tujuannya untuk disembunyikan atau ada hal lain yang nantinya kita masih menunggu bagaimana penjelasan resmi dari KPK terkait dengan ponsel-ponsel tersebut. Dan juga ada beberapa barang bukti lain yang masih perlu pendalaman keterkaitannya antara dari kasus sertifikasi K3 yang menjerat Emmanuel Ebenezer. Radi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih atas semua perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.